Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Wa qala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Shadaqallahul azim. Sahabat muslim yang beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan Rabb semesta alam, yang telah memberikan kepada kita kekuatan, keimanan, kesehatan, dan karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada kesempatan yang berbaik ini, dalam kesempatan yang penuh berkah ini, kita bisa bersama-sama bisa menghadiri Zoom meeting ini dalam rangka untuk mengkaji Islam. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang telah memberikan kepada kita semuanya penerangan yang luar biasa, sehingga kita mengerti Al-Quran, sehingga kita bisa menghayati Al-Quran, bisa membaca Al-Quran, dan terlebih lagi yaitu kita mengamalkan Al-Quran di muka bumi ini, di alam semesta tentunya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sahabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini maudhu kita atau tema kita adalah tentang nuzulul Quran. Sahabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, turunnya Al-Quran untuk pertama kalinya biasa diperingati oleh umat Islam di Indonesia seperti kita ini ya, dalam suatu acara yang disebut sebagai nuzulul Quran. Sahabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat Al-Quran tidak diturunkan secara sekaligus, secara keseluruhan langsung kepada Rasulullah Muhammad SAW, tetapi secara bertahap atau berangsur-angsur sesuai dengan ketentuan yang ada. Sahabat muslim yang beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui bahwasanya Al-Quran diturunkan pertama kali kepada Nabi besar Muhammad SAW pada malam Isnin, pada malam Senin, tanggal 17 Ramadan, bersamaan dengan tanggal 6 Agustus 610 Masehi. Lama turunnya Al-Quran, menurut pendapat Al-Khudhari dalam Tarikh Tasyri', menetapkan bahwa lama tempo atau waktu nuzul Quran dari permulaannya sehingga penghabisannya yaitu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, yakni dari malam 17 Ramadan tahun 41 dari milad Nabi hingga 9 Zulhijjah hari Haji Akbar tahun ke-10 dari Hijrah atau tahun 63 dari milad Nabi Muhammad
Shallallahu Alaihi Wasallam. Kerabat Muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana yang juga kita ketahui bahwasanya ayat-ayat yang pertama yang turun yaitu Al-Quran surah Al-Alaq, 5 ayat ya, sebagaimana yang kita bacakan tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah. Alladzi 'allama bil qalam. Yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahui. Al-Quran surah Al-Alaq, surah ke-96, ayat 1 sampai 5. Itu ayat yang pertama turun, yang secara jelas ya, yang lebih kuat, yang terkuat adalah Al-Quran surah ke-96, surah Al-Alaq, ayat 1 sampai 5. Kemudian adapun ayat yang terakhir turun, yaitu Al-Quran surah Al-Ma'idah, surah kelima ayat yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Pada hari ini telah kusempurnakan, kata Allah, untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan, kata Allah, kepadamu nikmatku, kata Allah, dan telah kuridhoi Islam, kata Allah Subhanahu wa taala, itu menjadi agama bagimu. Kerabat Muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Ulumul Quran yang dikarang oleh Abdul Jalal dijelaskan mengenai proses Al-Quran yang diturunkan itu sebetulnya melalui 3 tahapan, kerabat Muslim. Tahapan pertama yaitu Al-Quran diturunkan ke Lauhul Mahfuz secara sekaligus, dalam arti bahwa Allah menetapkan keberadaannya di sana, sebagaimana halnya Dia menetapkan adanya segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kapan saatnya serta bagaimana caranya tidak seorang pun manusia mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan firman-Nya di dalam Al-Qur'an surah Al-Buruj ayat 21 sampai 22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bal huwa Qur'anun majidun fi lauhin mahfuz. Bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al-Qur'an yang mulia yang tersimpan di Lauhul Mahfuz, yaitu surah Al-Buruj surah ke-85 ayat 21 sampai 22. Kerabat Muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian tahapan kedua yaitu Al-Qur'an turun dari Lauh Al-Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Setelah berada di Lauhul Mahfuz, kitab Al-Qur'an itu turun ke Baitul Izzah di langit dunia atau langit terdekat dengan bumi kita ini. Banyak dalil yang menerangkan penurunan Al-Quran tahapan kedua ini, baik dari ayat Al-Quran ataupun dari hadis Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya yang bisa kita ketengahkan yaitu di dalam Al-Quran surah Ad-Dukhan surah ke-44 ayat yang ketiga. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami, kata Allah, menurunkan Al-Quran itu pada malam yang diberkati.
Di dalam Al-Quran surah Al-Qadar, surah ke-97, ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kami, kata Allah, menurunkan Al-Qur'an itu pada malam Lailatul Qadar. Kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian juga di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah surah kedua ayat yang ke-185. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan kitab suci Al-Qur'an. Kerabat muslim yang budiman, yang dimaksudkan turunnya Al-Qur'an pada ayat-ayat tersebut adalah turunnya dari Lauhul Mahfudz ke Baitul Izzah pada suatu malam yang dinamakan dengan malam Lailatul Mubarakah. Ketika malam itu sebenarnya satu dan jatuhnya dalam Ramadan. Turun ke Baitul Izzah itu sekaligus makleng gitu. Kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tahapan ketiga yaitu Al-Qur'an turun dari Baitul Izzah di langit dunia langsung kepada Nabi besar, Nabi agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi turunnya kepada Nabi tidak dengan sekaligus, melainkan secara berangsur-angsur, pelan-pelan, sedikit, step by step, menurut keperluan masa dan tepat. Kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nuzulul Quran yang ketiga kali dengan perantara malaikat Jibril dari Baitul Izzah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terjadi pada 17 Ramadan dalam Gua Hira di Makkah. Dalilnya kita bisa ditengahkan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah surah kedua ayat yang ke-99. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad anzalna ilaika ayatin bayyinat. Dan sesungguhnya kami, kata Allah, telah menurunkan kepadamu ayat-ayat yang jelas. Kemudian di dalam Al-Quran surah Ali Imran surah ketiga ayat yang ke-7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa akharu mutasyabihat. Dialah yang menurunkan Al-Quran kepadamu. Di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok isi Al-Quran. Dan yang lain ada ayat-ayat yang mutasyabihat. Kerabat muslim yang beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat yang muhkamat itu ayat-ayat yang sudah jelas. Yang sudah jelas dipahami dengan jelas. Kalau ayat-ayat mutasyabihat itu adalah lafadz yang bisa dipahami oleh para mufasir. Karena lafadznya itu bisa bermakna lebih daripada satu biasanya. Atau frase-frasenya itu bisa dimaknai lebih daripada satu. Kata-katanya itu. Jadi itu namanya ayat-ayat yang mutasyabihat. Kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema yang baik pada malam hari ini berkaitan dengan Al-Qur'an adalah bagaimana kita membumikan Al-Qur'an dalam kehidupan kita, diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, lingkungan terdekat kita, kemudian masyarakat kita yang lebih luas lagi, melingkar yang lebih luas lagi, sampai kemudian ke kehidupan masyarakat secara total, yaitu masyarakat bangsa dan negara, dan bahkan di bumi dan alam semesta. Amin amin ya rabbal alamin. Kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita pahami bahwasanya Al-Qur'an adalah kitab suci. Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling istimewa. Kemukjizatan Al-Qur'an tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Spektakuler.
melebihi ruang dan waktu. Berbeda dengan mukjizat para rasul lainnya. Mukjizat mereka berlaku hanya saat mereka hidup. Seperti kita contoh mukjizat Nabi Musa alaihissalam dalam membelah lautan misalnya. Itu hanya terjadi dan disaksikan oleh orang-orang yang hidup pada zamannya Nabi Musa alaihissalam. Adapun kemukjizatan Al-Quran berlaku hingga saat ini meski Rasulullah SAW sebagai pembawanya telah lama wafat. Dan itu berlaku sampai zaman apapun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguh kamilah, kata Allah, yang telah menurunkan Al-Quran. Sungguh kami, kata Allah, yang menjadi penjaganya. Menjadi penjaganya. Mengomentari ayat itu, Syekh Wahbah Az-Zuhaili, beliau adalah salah satu ulama sunnit terkemuka abad ini. Beliau lahir tahun 1932 dan beliau wafat tahun 2015. Beliau menyatakan kalimat sungguh kami pula yang menjadi penjaganya. Itu maknanya adalah yaitu dijaga dari kepunahan, dari penambahan dan dari pengurangan. Al-Quran adalah hujjah kami, kata Allah, atas para makhluk hingga hari kiamat. Kami menurunkan al-dzikra, Al-Quran, maksudnya kami, Allah menurunkan al-dzikra, Al-Quran, sebagai petunjuk rahmat, obat dan cahaya. Ini dalam tafsir Al-Wajiz, ya, tafsir Az-Zuhaili, surah Al-Hijr, surah ke-15 ayat yang ke-9. Kerabat muslim yang beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita bersama-sama, kalau sudah mengetahui seperti ini, maka kita harus senantiasa berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Kerabat muslim yang beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, interaksi dengan Al-Quran wajib kita lakukan. Jika kita berharap selalu berada di jalan yang lurus. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran surat Az-Zukhruf, surah ke-43 ayat yang ke-43, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastamsik billadzi uhiya ilaik innaka 'ala syiratim mustaqim. Dan bersikokohlah kalian kepada wahyu Al-Quran dan engkau pasti dijamin meniti jalan yang lurus. Sahabat muslim yang beriman, sejarah mencatat kejayaan umat Islam berbanding lurus dengan tingkat interaksi mereka dengan Al-Quran. Semakin interaksinya dengan Al-Quran, pasti akan mengalami kejayaan. Tidak hanya kita, tetapi umat Islam secara keseluruhan. Jika interaksi umat Islam dengan Al-Quran tinggi, maka kejayaan, kesuksesan, dan kebahagiaan di dunia dan akhirat, fid dini wa dunya wal akhirah, sudah pasti menjadi milik mereka. Sebaliknya, jika mereka jauh dari Al-Quran, maka pasti kesedihan, kekhawatiran, dan kesengsaraan sudah pasti akan menimpa mereka di dunia maupun di akhirat. Seperti yang disampaikan oleh As-Sa'di dalam Taisir Karim Ar-Rahman di Tafsir Kalam Al-Manan, jilid 1 halaman 50. Kerabat muslim yang beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan bahwa membaca Al-Qur'an adalah cara paling mudah untuk meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Sabda beliau yang kita terjemahkan, siapa saja yang mengharapkan cinta Allah dan Rasul-Nya, hendaklah membaca Al-Qur'an. Hadis riwayat Ibnu Abi, Abu Nuaim, dan Al-Baihaqi. Bahkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, yang kita terjemahkan, siapa saja yang mencintai Al-Quran akan mencintai Allah dan Rasul-Nya. Hadis riwayat At-Tabrani. Sahabat muslim yang beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bukti terbesar cinta seseorang pada Al-Quran adalah dengan berusaha memahami
merenungi dan memikirkan makna-maknanya. Sebaliknya, bukti kelemahan cinta seseorang pada Al-Quran adalah berpaling dari Al-Quran dan tidak merenungi maknanya. Imam Al-Qurtubi mengatakan, mentadabburi Al-Quran adalah wajib. Mentadabburi itu belajar, menyelami, mengerti makna-maknanya. Dengan jalan tadabburlah diketahui makna-makna Al-Quran yang sesungguhnya. Ini bisa kita lihat di dalam Jami' al-Ahkam Al-Quran oleh Al-Qurtubi. Imam Al-Qurtubi, jilid 5, halaman 290. Kerabat muslim yang beriman, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah dengan gamblang menjelaskan bahwa Al-Quran adalah petunjuk atau al-huda bagi manusia. Namun masih saja ada manusia yang mencari jalan selain Al-Quran. Mereka mengacu Al-Quran, mereka tidak mau mengimani Al-Quran. Mereka merasa terganggu dengan bacaan Al-Quran. Mereka bahkan menolak isi dan aturan yang ada di dalam Al-Quran. Mereka bahkan berani mengatakan Al-Quran sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Na'udzubillahi min dzalik. Bahkan mereka berani mengatakan bahwa Al-Quran mengekang kebebasan HAM misalnya. Kebebasan hak asasi manusia. Na'udzubillahi min dzalik. Tindakan mereka jelas merupakan tindakan yang lancang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Kerabat muslim yang beriman, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mencampakkan Al-Quran atau meninggalkan Al-Quran, tidak taat kepada Al-Quran, atau istilahnya itu kita hajar Al-Quran. Ya. Hajar itu kalau bahasa Indonesia itu, kalau kita terjemahkan, hajar itu artinya mencampakkan. Hajar, artinya mencampakkan. Ya. Bagaimana hukumnya? Hukumnya adalah dosa besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencela orang-orang yang berperilaku itu, yang berperilaku demikian, banyak perilaku yang termasuk hajar Al-Quran, mencampakkan Al-Quran. Misalnya, tidak meyakini kebenaran Al-Quran. Banyak ini. Kaum muslim itu menerima keindahannya, tetapi kebenarannya nggak diakui. Tidak mau mendengarkan dan tidak memperhatikan Al-Quran. Mengimani Al-Quran, tetapi tidak mau mempelajarinya. Mempelajari kandungan Al-Quran, tetapi jarang sekali membacanya. Sering membaca Al-Quran, tetapi tidak mentadabburinya, tidak menyelami makna-maknanya. Kadang merenungi makna dan memahami ayat-ayat Al-Quran, tetapi enggan mengamalkannya. Ini yang penyakit manusia ya, penyakit kita ini begitu. Enggan mengamalkan Al-Quran. Tidak menghalalkan apa yang telah dihalalkan Al-Quran, bahkan menantangnya kita. Tidak mengharamkan apa yang diharamkan Al-Quran, tidak menjadikan Al-Quran sebagai sumber aturan dan hukum untuk mengatur kehidupan. Sebetulnya dalam seluruh aspek kehidupan kita itu seharusnya kita itu adalah sesuai dengan Al-Quran. Bahkan ada orang mencari ketenangan dan penyelesaian masalah bukan dari Al-Quran. Gitu loh. Oleh karena itu semua perilaku yang demikian itu termasuk hajar Al-Quran. Apa itu? Mencampakkan Al-Quran. Na'udzubillahi min dzalik. Kami berlindung dari yang demikian itu. Kerabat muslim yang beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Hafiz Ibnu Katsir mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabarkan tentang keluhan Rasulnya atas perilaku kaumnya. Di dalam Al-Quran, surah Al-Furqan, surah Al-Furqan, surah ke-25, ayat yang ke-30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Tuhanku, sungguh kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang dicampakkan. Sesuatu yang dicampakkan itu namanya kalau dalam bahasa Arab mahjura, gitu loh. Keluhan itu terucap karena perilaku umatnya yang tidak mau memperhatikan dan mendengarkan Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Fussilat, surah ke-41, ayat yang ke-26. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal qur'ani walghaw fihi la'allakum taghlibun. Orang-orang kafir berkata, janganlah kalian mendengarkan Al-Quran dan buatlah hiruk pikuk terhadapnya agar kalian menang. Sahabat muslim yang beriman yang dimuliakan Allah SWT. Jadi kita ini kaum muslim itu disibukkan dengan hiruk pikuk dunia. Itu sudah seruan orang-orang kafir berarti di dalam Al-Quran surah Fussilat surah ke-41 ayat yang ke-20. Nah, ini orang-orang kafir ini memang menyerukan. Coba di dalam Al-Quran. Janganlah kalian mendengarkan Al-Quran dan buatlah hiruk pikuk terhadapnya agar kalian menang. Seperti itulah. Makanya kalau kita tergelintir ya sesuai dengan ini arahan orang-orang kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Sahabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jika Al-Qur'an dibacakan mereka merasa risih. Itu termasuk orang-orang yang hajar Al-Qur'an. Mereka lalu membuat gaduh atau perkataan lain yang secara sengaja dilakukan oleh Al-Qur'an tidak dengar. Itu termasuk juga hajar Al-Qur'an. Perbuatan hajar Al-Qur'an itu banyak sekali. Demikian pula tidak mengampalkan Al-Quran itu juga hajar Al-Quran. Tidak melaksanakan perintah-perintah Al-Quran itu juga hajar Al-Quran. Tidak menjauhi larangan-larangan Al-Quran itu juga termasuk hajar Al-Quran. Berpaling dari Al-Quran ke hal lain selain Al-Quran itu juga hajar Al-Quran. Sibuk mempelajari perkataan permainan dan pemikiran atau tuntunan yang diambil dari selain Al-Quran itu juga hajar Al-Quran. Semuanya itu menurut Imam Ibnu Katsir termasuk perilaku mencampakkan Al-Quran atau hajar Al-Quran. Tafsir Al-Quran Azim jilid 6 halaman 108. Kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah pun menyebutkan sejumlah perilaku hajar Al-Quran, mencampakkan Al-Quran. Beliau mencontohkannya. Apa saja yang termasuk hajar Al-Quran ini? Tidak mau mendengarkan Al-Quran, tidak mengamalkan kandungannya, tidak menghalalkan apa yang dihalalkan Al-Quran, tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Al-Quran, meski membaca dan mengimani Al-Quran. Tidak berhukum dan tidak menjadikan Al-Quran sebagai landasan hukum, baik dalam masalah usul pokoknya ataupun cabangnya, yaitu full. Tidak mentafakuri, tidak memikirkannya, dan tidak mentadaburi Al-Quran, tidak menyelami kata-kata makna Al-Quran, tidak berupaya mengetahui apa yang Allah kehendaki dalam Al-Quran, masa bodoh dengan Al-Quran, tidak menjadikan Al-Quran sebagai obat penyembuh bagi berbagai macam penyakit hati dan fisik. Nah, kita termasuk itu ya. Atau lebih memutakan mencari obat penyembuh selain Al-Quran. Jadi sebetulnya penyakit apapun yang di dunia itu obatnya adalah Al-Quran. Itu di dalam Al-Fawaid ya, jilid 1 halaman 82 oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Sahabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tindakan mencampakkan Al-Quran akan menjadikan pelakunya tenggelam dalam lumpur kesesatan yang nyata. Sahabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini insya Allah akan ulun sampaikan yaitu tentang parade ya. Parade ayat-ayat Al-Quran. Pelan-pelan kita sampaikan. Yaitu apa saja yang hajar Al-Quran itu. Di dalam Al-Quran surah An-Nisa, surah keempat, ayat yang ke-60. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam taro, apakah kamu tidak memperhatikan ilal ladzina yas'umuna, orang-orang yang mengaku dirinya annahum amanu, yang mengaku dirinya telah beriman bima anzila ilaika, kepada apa yang diturunkan kepadamu, wa ma anzila min qablik, dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu, yuriduna ayataha kamu, mereka hendak berhakim ila taghut, kepada taghut, wa qad amiru
ayat furubih, padahal mereka telah diperintah mengingkari tauhid itu. Wa yuridu syaitanu ayudillahum dhalalan ba'ida, dan syaitan bermaksud menyesatkan mereka dengan penyesatan yang sejauh-jauhnya. Apa kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu? Mereka hendak berhakim kepada tauhid, padahal mereka telah diperintah mengingkari tauhid itu, dan syaitan bermaksud menyesatkan mereka dengan penyesatan yang jauh-jauhnya. Jadi, tindakan mencampakkan Al-Quran akan menjadikan pelakunya tenggelam dalam lumpur kesesatan yang nyata. Itu dalam Al-Quran surah ke-4, surah An-Nisa ayat yang ke-60. Kemudian, di dalam Al-Quran surah Al-An'am, surah ke-6, ayat yang ke-125. Orang-orang yang mencampakkan Al-Quran akan seperti apa? Yaitu dadanya terasa sempit dan sesak, meskipun dia memiliki berlimpah-limpah harta. Ini dalam Al-Quran surah Al-An'am surah ke-6 ayat yang ke-125. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faman yuridillahu, barang siapa yang Allah menghendaki, yahdiyahu syarah yasrah, yahdiyahu yasrah, menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, sadrahu lil Islam, niscaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Wa yurid ayudilluhu, dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, yaj'al sadrahu doyikon harajan, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit. Ka'annama yas'adu fis sama, seolah-olah ia sedang mendaki langit. Kadzalika yaj'alullahi ritsa, begitulah Allah menimpakan siksa alal ladzina la yu'minun, kepada orang-orang yang tidak beriman. Maksudnya, barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya dia, Allah maksudnya, melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Artinya apa? Orang yang hajar Al-Quran, yaitu mencampakkan Al-Quran, dadanya terasa sempit dan sesak. Meskipun dia itu tidak asma, meskipun dia memiliki harta yang berlimpah, ya, akan terasa sempit dan sesak. Kemudian di dalam Al-Quran surah Toha, surah ke-20, ayat yang ke-124. Toha, surah ke-20, ayat yang ke-124. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dhanka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Wa man a'rada, dan barang siapa berpaling an dzikri, dari peringatanku, kata Allah, fa innalahu, maka baginya ma'isyatan dhanka, maka baginya penghidupan yang sempit. Wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami, kata Allah, akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Maksudnya, dan barang siapa berpaling dari peringatanku, kata Allah, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Sahabat muslim yang beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang hajar Al-Quran, dia terkekang dalam kehidupan yang sempit lagi sempit, dan kelak akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Na'udzubillah min dzalik, ya. Kemudian orang yang mencampakkan Al-Quran, orang yang hajar Al-Quran, seperti apa? Yaitu mata hatinya buta, sehingga tidak memahami kebenaran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita lihat di dalam, kita simak ya, di dalam Al-Quran surah Al-Hajj,
surah ke-22 ayat yang ke-40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi? Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha. Lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami. Au adanu yasma'una biha. Atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub. Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetap yang buta ialah hati. Allati fis sudur, yang ada di dalam dada atau sudur. Nah, maksudnya adalah, maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami, atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar. Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetap yang buta ialah hati yang di dalam dada. Jadi mencampakkan Al-Quran atau hajar Al-Quran itu buta mata hati, sehingga tidak memahami kebenaran Al-Quran, kebenaran Islam. Sahabat muslim yang beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam Al-Quran surah Al-Hadid, surah ke-57 ayat yang ke-16. Kalau hajar Al-Quran maka hatinya semakin keras, tidak terkesan saat mendengar ancaman ataupun kabar yang baik. Gitu ya. Dalam Al-Quran surah Al-Hadid surah ke-57 ayat yang ke-16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kal ladina autul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Alam yakni lilladzina amanu, belum datangkah waktunya bagi orang-orang yang beriman, ang takhsha'a qulubuhum, untuk tunduk hati mereka, ya, li dzikrillah, mengingat Allah, wa ma nazala minal haqq, dan kepada kebenaran yang turun kepada mereka, wa la yakunu, dan janganlah mereka seperti, ya, janganlah seperti kalladzina utul kitab, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Alkitab kepadanya, min qablu fatala alaihimul amadu, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, faqasat qulubuhum, kemudian hati mereka menjadi keras, wa katsirum minhum fasiqun, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Maksudnya adalah, belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Ini ya kerabat muslim yang beriman yang dimuliakan Allah SWT. Jadi hatinya bertambah keras, sehingga tidak terkesan saat mendengar ancaman ataupun kabar yang baik yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala maupun Rasulnya. Kerabat muslim yang beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang mencampakkan Al-Quran atau hajar Al-Quran itu termasuk orang-orang yang zolim, laki hina dina. Dalam Al-Quran surah ke-32, surah As-Sajdah ayat yang ke-22, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man adlamu mimman dzukira bi ayati rabbih tsumma a'rada 'anha inna minal mujrimina muntaqimun. Wa man adlamu, dan siapakah yang lebih zalim, mimman dzukira bi ayati rabbih,
daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, summa a'rada anha, kemudian ia berpaling daripadanya, inna minal mujrimina muntaqimun. Sesungguhnya kami, kata Allah, akan memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berdosa. Inna minal mujrimina muntaqimun. Maksudnya adalah, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian ia berpaling daripadanya. Sesungguhnya kami, kata Allah, akan memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berdosa. Sahabat muslim yang beriman yang dimuliakan Allah SWT, yaitu tindakannya zalim lagi. Nah, ini dalam Al-Quran surah As-Sajdah, surah ke-32 ayat yang ke-22. Kemudian, orang-orang yang mencampakkan Al-Quran, yang hajar Al-Quran seperti apa? Yaitu, dia itu temannya adalah setan. Setan, temannya setan. Setan menjadi teman setianya malahan, dan selalu menyertai dia dalam setiap gerak-geriknya. Setan. Setan, 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 setan semuanya. Ucapannya setan, perilakunya setan, setan semuanya. Gerak-geriknya semuanya serba setan. Itu ya. Kalau apa? Kalau mencampakkan Al-Quran, telah hajar Al-Quran. Di dalam Al-Quran surah Az-Zukhruf, surah ke-43, ayat yang ke-36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Wa may ya'shu, barang siapa yang berpaling an dzikrir rahman, dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah atau Al-Qur'an, nuqayyid lahu, kami adakan baginya syaitanan, baginya setan yang menyesatkan. Fahuwalahu qarin, maka setan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Namanya qarin, itu artinya itu adalah teman yang selalu menyertainya. Setan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Maksudnya adalah, barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah Al-Quran, kami adakan baginya setan yang menyesatkan, maka setan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Ini kerabat muslim ya. Jadi setan menjadi teman setianya dan selalu menyertai dia dalam setiap gerak-geriknya. Itu kalau mencampakkan Al-Quran. Luar biasa. Ternyata banyak sekali ayat Al-Quran yang memberitahu kepada kita ya, kerabat muslim yang beriman yang dimuliakan Allah SWT. Kemudian di dalam Al-Quran surah Al-Hasr, ya, surah ke-59 ayat yang ke-19. Orang-orang yang mencampakkan Al-Quran termasuk dalam barisan, dalam kelompok orang-orang fasik. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Wala takunu, dan janganlah kamu kalladzina nasullaha, seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, fa'ansahum anfusahum, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada mereka sendiri. Ulaika humul fasiqun, mereka itulah orang-orang yang fasik. Maksudnya adalah, dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Kerabat muslim yang beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan dia lupa terhadap dirinya sendiri, sehingga dia tergolong ke dalam barisan orang-orang fasik, manakala mencampakkan Al-Quran. Kerabat muslim yang beriman yang dimuliakan Allah SWT, di dalam Ma'alim At-Tanzil, Imam Al-Baghawi mengatakan bahwa fasik itu adalah orang yang keluar dari ketaatan dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di dalam jilid 4 halaman 25 ya. Jadi fasik itu adalah orang yang keluar dari ketaatan dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat muslim yang beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali ya ternyata bahaya dari tindakan mencampakkan Al-Quran. Ternyata dampaknya luar biasa. Tetapi sebaliknya, ini kerabat muslim yang penting ya,
tetapi sebaliknya ada kewajiban untuk mengamalkan Al-Quran. Ibnu Qayyim ya dalam Zadul Ma'ad berkata, sebagian salafus saleh mengatakan sesungguhnya Al-Quran diturunkan untuk diamalkan. Karena itu jadikanlah aktivitas membaca Al-Quran sebagai wujud pengamalannya. Ahlul Quran adalah orang yang memahami dan mengamalkan Al-Quran walaupun ia tidak menghafalkannya. Nah ini, jadi meskipun kita nggak hafal, tapi kita berusaha semaksimal mungkin untuk mengamalkan Al-Quran. Sebaliknya orang yang menghafal Al-Quran namun tidak memahami dan mengamalkan kandungannya, meskipun dia sangat perhatian dalam pengucapan huruf-hurufnya, tidak layak menyandang predikat sebagai Ahlul Quran. Ini di dalam Zadul Ma'ad ya, jilid 1 halaman 338. Ini Imam Ibnu Al-Qayyim mengatakan begitu ya. Jadi tidak termasuk orang Ahlul Quran. Dia bacanya bagus, hafal barangkali, tapi dia tidak mengamalkan. Naudzubillah ya. Naudzubillah. Oleh karena itu kerabat muslim yang beriman yang dimuliakan Allah SWT, kita ini di dalam bulan suci Ramadan ya, ini luar biasa. Ini termasuk kita mendapatkan keberkahan luar biasa di bulan suci Ramadan 1442 Hijriah ini. Karena itu sejatinya bulan Ramadan dijadikan ya oleh kaum muslim itu untuk kembali, untuk rujuk, untuk kembali, yaitu ke bulan Al-Quran, yaitu membumikan Al-Quran sebenarnya, menerapkan Al-Quran. Caranya tentu dengan mengamalkan seluruh pojok-pojoknya Al-Quran dan hadis, mengamalkan seluruh isi-isi Al-Quran, sekaligus berhukum kepada Al-Quran. Benar salah itu menurut Al-Quran. Benar salah itu menurut Al-Quran. Terpuji tercela itu menurut Al-Quran. Ya. Bagus dan tidaknya bagaimana Al-Quran melihatnya. Gitu. Jika Ramadan saja bisa mulia karena Al-Quran turun di dalamnya, apalagi manusia. Oleh karena itu, kita pun juga ikut Al-Quran. Ya. Manusia akan mulia jika semua aktivitas kehidupan mereka diatur dengan hukum-hukum Al-Quran. Kerabat muslim yang beriman yang dimuliakan Allah SWT. Karena itu, berhukum pada Al-Quran adalah sebuah keniscayaan untuk kita, untuk diri kita masing-masing, seluruh tubuh kita ini. Kemudian keluarga kita, lingkungan kita, dan semakin melingkar, semakin membesar, ring-ringnya semakin besar, terus begini, sampai ke alam semesta. Tidak boleh tidak, kerabat muslim. Umat Islam secara keseluruhan wajib hukumnya berhukum pada Al-Quran. Berhukum pada Al-Quran adalah wujud nyata ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya itu kita harus takwa itu loh. Intinya kita harus takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika puasa Ramadan benar-benar menghasilkan ketakwaan kepada pelakunya, sejatinya mereka akan berhukum pada Al-Quran. Kalau kita itu berpuasa, ya, itu karena mengikuti satu ayat Al-Quran. Kalau bisa kita seluruh ayat-ayat Al-Quran kita bisa melaksanakannya. Ketakwaan tentu dengan mengamalkan Al-Quran dan kemudian berhukum kepada Al-Quran. Ketakwaan tentu dengan mengamalkan Al-Quran dan berhukum kepada Al-Quran. Pasti akan menghasilkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Keberkahan dari langit dan bumi akan turun menyertai kita semua. Kita berataan manusia di alam semesta ini, di muka bumi ini. Di dalam Al-Quran surah ke-7, surah Al-A'raf ayat yang ke-96 sebagai penutup kita pada kesempatan malam hari ini, sudah lebih dari 45 menit. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau an ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Walau anna ahlal qura, andai penduduk negeri-negeri, amanu wattaqau, beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim, pasti kami kata Allah akan menurunkan kepada mereka ya barokatin minas sama'i wal ardh, akan menurun kepada mereka berkeberkahan dari langit dan bumi. Walakin kadzabu, akan tapi mereka mendustakan, fa akhadnahum bima kanu yaksibun,
akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, karena itu kami menyiksa, kata Allah, mereka karena apa yang mereka perbuat itu. Maksudnya adalah, andai penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pasti kami, kata Allah, akan menurunkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah. Karena itu kami, kata Allah, menyiksa mereka karena apa yang mereka perbuat itu. Apa yang mereka perbuat itu. Kerabat muslim yang beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semuanya bisa mengamalkan ajaran Al-Qur'an dan kita membumikan Al-Quran dalam kehidupan kita, diri kita, keluarga kita, terus sampai ke alam semesta. Sebagai hikmah pada kesempatan malam hari ini adalah kami nukilkan di dalam Al-Quran surah ke-17, surah Al-Isra, ayat yang ke-82. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minina wa la yazidu dzalimina illa khasara." Kami menurunkan Al-Qur'an, kata Allah, adalah sebagai obat dan rahmat bagi kaum mukmin. Tidaklah bertambah bagi kaum yang zalim itu selain kerugian. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang zalim dan kita termasuk menjadi orang-orang yang benar-benar bertakwa lillahi ta'ala, bertakwa karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Ya, kita mengambil tema khusus yaitu tentang nuzul Quran. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kekurangan mohon dimaafkan, kalau ada kelebihan diikhlaskan, nggih. Hadallahu wa iyyakum ajma'in wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ustaz. Oke, sami-sami Ustaz. Oke, kami tutup nggih. Pamit nggih, monggo. Jazakumullahu khairan katsiran wa sa'adah fid dunya wal akhirah sudah bergabung dalam kesempatan pada malam hari ini. Nuwun, nggih, monggo. Nggih. Makasih Bapak. Nggih, makasih. Terima kasih Bapak Joko, Pak Putra, Ustaz Ferry, tadi, dan semuanya yang bergabung pada kesempatan malam hari ini dan termasuk yang dalam proses nuzul Quran malam hari ini. Nih. Ya Bapak, pamit nggih. Nggih. Ulun tutup nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.